perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Wirawan. Saya di sini sebagai penanggung jawab merchant GrabFood dan penanggung jawab. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan output yang sudah saya hasilkan dari progres tugas UAS kewirausahaan bisnis impact. Oke, output yang pertama itu tentang merchant GrabFood, di mana output yang sudah saya hasilkan itu berupa UMKM yang sudah kita bantu ini sudah bisa diakses lewat merchant GrabFood. Kalian tuh tinggal ketik aja namanya, mungkin nanti ada di sini. Lalu di dalam situ juga sudah bisa kalian lihat ada menunya, ada menu makanan, menu minuman, lalu ada menu add-ons juga. Dan ya kalian bisa order langsung aja di GrabFood, order pick up atau order manual. Lalu untuk output yang kedua itu tentang Google Maps, di mana output yang sudah saya hasilkan itu berupa tentang sudah bisa diaksesnya lokasi dari Pecel Lele Citra Rasa itu lewat Google Maps dan lewat Google. Jadi kalian tinggal ketik aja namanya kayak Pecel Lele Citra Rasa, itu pasti nanti bakal muncul di Google, atau kalian bisa langsung search di Google Maps. Jadi nanti kalian tinggal pilih sana aja lewat arahan dari Google. Kita lanjut ke tantangan yang saya alami ketika mengerjakan progres ini, dimana mungkin saya akan jelaskan dulu dari Google Maps karena nanti dari Google Maps juga akan berpengaruh ke tantangan dalam mengerjakan progres di merchant GrabFood. Dimana tantangan di Google Maps ini pertama kita harus membuat atau bikin lokasinya itu harus di tempat pecel lelenya. Jadi kita tuh udah sempat coba buat bikin di luar pecel lele, tapi hasilnya nihil, jadi kayak lama banget buat diprosesnya. Dan jadi kita putusin setelah berapa hari? 5 hari sampai 7 seminggu lah kurang lebih. Jadi setelah 7 hari nggak ada kabar, nggak muncul lokasi yang udah kita daftarin, jadi akhirnya kita mutusin buat buat langsung ke tempat pecel lele. Jadi kita langsung bikin pecel lele. Itu kita tantangannya. Dan tantangan kedua dari merchant GrabFood, dimana ya karena kita nunggu lokasi dari Google ini di ACC dulu sama pihak Google ya, jadi kita ada sedikit keterlambatan untuk mengakses untuk mengerjakan progres merchant GrabFood-nya ini. Terus selain tantangan di lokasi, kita juga punya tantangan di mana UMKM yang kita bantu ini punya akses perbankannya itu sedikit banget, dan cuma ada 2 opsi ya perbankannya. Ya intinya itu. Mungkin sudah cukup tantangan dari itu. Saya akan menjelaskan evaluasi yang mungkin saya bisa sampaikan dari job desk saya, dimana mungkin untuk pembuatan Google Maps itu lebih baik langsung datang ke tempat, karena lebih bisa kedeteksi oleh Google Maps-nya tersendiri, dan alamatnya juga bisa lengkap banget kan. Jadi kayak kalau misalkan mungkin malu untuk nanya ke pihak UMKM yang kita bantu, kita bisa lihat ke alamat sekitar, alamatnya pokoknya lengkap banget. Dan pembuatan Google Maps ini menurut saya harusnya jadi langkah awal banget sebelum akhirnya nanti kita progres ke merchant-merchant lainnya. Jadi evaluasi dari saya mungkin cukup segitu saja. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fernando Artilion. Dan pada proyek UMKM kewirausahaan kali ini, saya mendapatkan 2 job desk, yaitu pertama membuat akun dari Shopee Food yang bermitra dengan Shopee Partner. Yang kedua ada membuat QRIS, pembayaran melalui QR Code. Nah, jadi output apa yang sudah saya hasilkan? Yang pertama tadi Shopee Food. Jadi kita udah bisa order pecel Citra Rasa Lamongan melalui Shopee Food. Nih, nama akunnya di sini. Dan teman-teman bisa langsung pesen mulai dari makanan, minuman, ataupun add-ons yang ada di situ, bisa langsung diorder.
dan bisa ambil di tempat juga atau pick up, dan bisa yang order secara reguler. Lalu yang kedua, saya juga membuat QRIS, yang lebih tepatnya interaktif QRIS, yang dimana QRIS ini sangat mempermudah lah di era-era zaman digital sekarang, dan wilayah-wilayah yang banyak mahasiswa itu QRIS kan sangat dibutuhkan lah. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa cash ribet-ribet lagi, tinggal scan dan bayar. Dan tantangan yang saya hadapi sendiri itu yang pertama dari Shopee dulu mungkin ya. Kalau dari Shopee Food itu mungkin tantangannya nggak banyak ya, dan pada seperti akun-akun mitra food lainnya paling memerlukan waktu verifikasi yang agak lumayan lama lah. Dan tantangannya cuma segitu sih kalau dari Shopee Food, aman. Dan mungkin kalau tantangan dari QRIS sendiri, mulai dari verifikasi yang bisa dibilang lebih lama daripada Shopee Food sendiri. Nah, tetapi QRIS ini memiliki tantangan yang cukup lumayan signifikan menurut saya, karena potongan yang lumayan gede. Jadi pemilik sendiri tidak memilih untuk tidak menggunakan QRIS dari interaktif ini. Dan solusi dari tantangan kita hadapi sendiri, yang pertama dari Shopee ini solusinya ya kita cuma bisa menunggu dan verifikasi dari tim Shopee. Untuk yang QRIS kita menawarkan alternatif, yaitu kita menggunakan QR code dari Dana pemilik akun, dan itu adalah sebagai opsi lain dari interaktif QRIS. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan terkait job desk saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Keisha Ahmad Karsidi. Di tugas kewirausahaan kami kali ini, saya akan menjelaskan tentang progres saya, job desk, dan juga tentunya tantangan dan juga evaluasi yang saya hadapi selama progres kewirausahaan saya kali ini. Untuk tentang job desk sendiri, saya diberikan job desk untuk membuat sebuah akun untuk GoFood merchant kami bernama Pecel Citra Rasa, dan juga saya ditugaskan untuk membuat akun Linktree, yang dimana akun Linktree ini untuk menyatukan semua akun-akun kami seperti akun sosial media, akun Shopee Food, dan juga akun GrabFood yang kami miliki, sehingga untuk satu pintu saja, namun bisa diakses link-link lainnya seperti link Instagram, link TikTok, juga bisa diakses melalui Linktree. Nah, untuk GoFood sendiri, kalian bisa cek sendiri nama tempatnya kami bernama Pecel Citra Rasa di GoFood. Di sini kalian bisa cek aja tokonya Pecel Citra Rasa. Nah, untuk makanan-makanan sendiri dan juga minuman sudah tersedia di menu GoFood itu tersendiri, di mana ada seperti pecel, sotus nasi, lele, bebek dan nasi, dan juga minuman-minuman yang ada di menu itu yang kami tawarkan. Lalu, untuk tantangannya tersendiri, di mana untuk Linktree, saya tidak menemukan tantangan apapun dikarenakan Linktree hanya untuk menaruh link-link yang kita miliki, link sosmed dan juga link GrabFood, Shopee Food. Namun, untuk GoFood sendiri, terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi, seperti tidak adanya akun bank Cbank di GoFood, di mana seharusnya kita menggunakan akun Cbank, namun kita akhirnya terpaksa beralih ke akun lain seperti BTN ataupun Mandiri yang dimiliki oleh tempat Pecel Citra Rasa tersebut. Lalu untuk tantangan lainnya dari GoFood adalah di mana kami tidak bisa langsung untuk memesan pick up, di mana terdapat dua tipe untuk memesan, di mana tipe reguler dan juga tipe pick up. Di mana tipe pick up ini kami tidak bisa langsung mengaktifkan mode pick up ini, di mana kami harus menghubungi customer service atau kontak customer service, dan juga baru dibalas 5 hari setelah pengajuan tersebut baru kami bisa menggunakan pick up tersebut. Untuk evaluasi tersendiri dari saya adalah untuk GoFood lebih perhatikan lagi akun atau bank apa yang Anda gunakan untuk mendaftarkan merchant usaha Anda di GoFood, di mana yang kami hadapi adalah akun atau bank yang digunakan oleh Pecel Citra Rasa itu akun utamanya Cbank. Namun karena tidak ada Cbank, sehingga kami tidak mau menggunakan akun BTN yang dimiliki oleh Pecel Citra Rasa. Namun
Selain dari itu, untuk Lintri sendiri, saya tidak memiliki tantangan apapun. Dan semuanya bisa lancar, dan kalian langsung bisa aja pesan di GoFood serasa. Cek. Sekian dari saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fito Alfadizin. Dan di sini saya sebagai penanggung jawab dari Instagram Pecel Citra Rasa. Job desk yang saya lakukan adalah memastikan bahwa Pecel Citra Rasa memiliki postingan yang menarik dan juga informatif terkait dengan menu-menu yang ada di Pecel Citra Rasa. Kemudian output yang dihasilkan adalah berbagai macam postingan tentunya yang ada di Instagram dan juga konten-konten promosi yang menarik. Lalu dari tantangannya tersendiri adalah tantangannya itu di bagian followers, karena agak sedikit sulit bagi kami untuk menemukan followers yang dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu kami perlu memutar otak agar postingan kami dapat tersampaikan dengan jumlah follower yang sedikit, tentunya dengan repost di Instagram, repost di akun Instagram lainnya, ataupun promosi akun Instagram ke grup WhatsApp. Kemudian evaluasinya adalah mungkin kami perlu memperbanyak konten-konten yang clickbait, karena konten-konten clickbait ini tentu saja dapat menarik minat para pembeli, dan juga bukan hanya pembeli tapi juga masyarakat awam yang mungkin dapat merubah persepsi mereka terhadap Pecel Citra Rasa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, saya Maiza Arila Nur Andrianti. Di sini job desk saya dalam project UMKM Kewirausahaan ini adalah sebagai sosial media spesialis TikTok dan editor dan desain grafis juga. Yang dimana output yang sudah dihasilkan dari akun TikTok itu sendiri, kita sudah ada beberapa postingan, dan salah satu postingannya itu ada yang benar-benar lumayan FYP, yang dimana itu mendapatkan total sebanyak 5.000 views dan komentarnya juga lumayan banyak, yang dimana isi dari konten tersebut yaitu sebuah video clickbait yang dari mana itu ada potongan film yang tiba-tiba menjadi tempat promosi untuk di tempat Pecel Citra Rasa itu, yang dimana dari konten tersebut itu sangat menarik dan mencuri perhatian dari para audiens juga kan tentunya. Jadi mungkin dari konten-konten tersebut sangat menarik dan akan di-repeat dengan menggunakan konten tersebut. Nah, untuk dari output editor dan desain grafis, dari editor tentunya saya telah menghasilkan editan-editan berupa konten-konten yang ada di Instagram dan TikTok. Kemudian kalau desain grafis, saya membuat logo dari untuk UMKM Pecel Citra Rasa tersebut dan feeds Instagram dari akun Pecel Citra Rasa tersebut, yang dimana saya juga menentukan color palette yang cocok untuk di akun Instagram itu sendiri. Oke, jadi untuk tantangan yang saya hadapi selama proses project UMKM ini, mungkin yang pertama itu karena mengurangnya anggota kelompok, yaitu sejumlah 2 orang. Yang awalnya kan kita ber-7, jadi sisa ber-5 doang, yang dimana 2 anggota tersebut itu tuh tadinya memiliki job desk sebagai editor dan graphic designer. Nah, karena hal itu, jadi sayalah yang mengambil alih peran tersebut. Oke, nah yang kedua, kemudian karena kan ini mendadak banget, jadinya saya harus cepat-cepat beradaptasi mengenai dari editan dan juga mencari ide-ide untuk mengkonsepkan desain-desain untuk akun di Instagram dan TikTok juga tentunya. Kemudian untuk dari tantangan sosial media spesialis TikTok, mungkin dari kurangnya banyaknya konten yang kita upload, yang dimana kita baru ada cuma 4 konten doang, karena kita itu ketika ingin proses pembuatan konten banyak anggota yang jadwal dan waktunya itu tuh bertabrakan dan tidak bisa membuat konten tersebut dalam waktu yang sama, jadinya terhambat dari situ. Kemudian untuk evaluasinya, mungkin untuk progres ke depannya kita harus menyiapkan plan B-nya agar tidak keteteran di pertengahan progres dan tetap akan berjalan lancar untuk ke depannya. Sekian dari saya.